Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini project data mining saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Priliani dengan NIM 209116024 dari kelas A1 Praktikum Data Mining angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul review kosmetik dan produk kecantikan. Berikut tahapannya. Yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat ada model predict, yang kelima ada modeling associate, dan yang terakhir ada evaluation. Pertama, yaitu business understanding, jadi bisnis objektif. Jadi tujuan bisnis dari dataset saya ini adalah untuk memberikan peninjauan menyeluruh terhadap kosmetik dan produk kecantikan dari merek-merek terkemuka, yaitu seperti Olay, Nivea, NYX Professional Makeup, Maybelline New York, Lakme, L'Oreal, Paris, dan lain-lain dengan memahami review, preferensi, dan rating pembeli dari merek-merek tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan yang berguna kepada konsumen dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya ada assess situation, di mana situasi bisnis yang mendasari analisis ini adalah permintaan yang semakin tinggi dan persaingan yang semakin sengit dalam sektor kosmetik dan produk kecantikan, menandakan bahwa konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk yang mereka gunakan. Merek-merek ternama memegang peran penting dalam membentuk tren dan standar kecantikan saat ini. Oleh karena itu, tinjauan terhadap merek-merek terkemuka menjadi sangat penting untuk memahami posisi produk dan tren yang tengah berkembang dalam industri ini. Selanjutnya ada data mining goals. Jadi tujuan dari data mining pada dataset ini adalah untuk mengenali arah tren produk dan preferensi konsumen yang berkaitan dengan merek-merek tersebut, mengidentifikasi pola-pola terkait kualitas produk dan tanggapan konsumen terhadap merek-merek tersebut, serta memberikan pemahaman yang berguna bagi konsumen dalam mengambil keputusan saat membeli produk. Selanjutnya ada project plan. Jadi rencana proyek untuk menganalisis dataset ini dimulai dengan mengumpulkan informasi produk, ulasan, dan rating pembeli dari merek-merek terkemuka tersebut. Kemudian menyaringnya dan membersihkan data untuk memastikan keakuratan. Terakhir yaitu meninjau kembali semua tahapan analisis untuk memverifikasi keakuratan dan referensi hasil. Dengan melakukan langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berharga pada konsumen dan pihak terkait lainnya tentang produk dan preferensi konsumen dalam industri kosmetik dan produk kecantikan. Yang kedua ada tahapan data understanding. Yang pertama ada collect initial data. Di sini saya mengambil dari dataset Kaggle dengan judul Review Kosmetik dan Produk Kecantikan Top Brand yang merupakan kumpulan data berisi ulasan data produk kosmetik dan kecantikan merek ternama. Selanjutnya adalah describe data. Jadi di sini ada informasi dasar untuk melihat atau menampilkan jumlah baris dan kolom yang ada pada dataset. Di sini jumlah baris saya ada 61.284, kemudian kolomnya ada 18. Kemudian informasi selanjutnya ini menampilkan informasi lengkap tentang dataset saya. Dari informasi di atas, kita dapat melihat bahwa dataset saya terdiri dari 18 kolom. Beberapa kolom memiliki nilai 0 seperti review text, review rating, review label, dan product text. Dan juga terdapat berbagai jenis data yang termasuk dalam dataset seperti integer, object, dan bold. Selanjutnya ada informasi statistik deskriptif. Di sini menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik. Selanjutnya laboratori data analisis atau EDA. Yang pertama ada distribusi rating produk. Di sini itu menampilkan distribusi rating produk ya, menggunakan import matplotlib pastinya, dan juga import seaborn. Dapat dilihat dari visualisasi distribusi rating tersebut, bahwa produk rating tertinggi berada di nilai 4.2 atau 4,2 dan produk rating terendah berada di nilai 3.3. Dapat diasumsikan bahwa nilai pada kolom review rating tidak berpengaruh untuk nilai kolom produk rating karena seberapapun nilai yang diberikan di review rating, maka hasil nilai dari produk rating tidak berubah. Kemudian selanjutnya ada regression plot antara MRP dan price. Di sini pastinya akan menampilkan regression plotnya antara MRP dan price. Dari regression plot yang telah ditampilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan antara MRP dan price semakin kecil nilainya maka memiliki kecenderungan nilai-nilai rentang yang wajar. Sedangkan semakin besar nilainya maka memiliki kecenderungan nilai-nilai yang secara signifikan berbeda dari yang lain. Dan terakhir ada matrix plot dari korelasi antar kolom. Di sini menggunakan awalnya saya hapus kolom-kolom non numerik menggunakan df numerik, kemudian variabel matriks korelasi dan seterusnya. Dari visualisasi di atas dapat disimpulkan bahwa warna merah artinya tingkat korelasinya tinggi dan warna biru artinya tingkat korelasinya rendah. Selanjutnya ada verify data quality. Yang pertama ada missing values. Di sini mengecek apakah ada nilai kosong pada tiap kolom. Bisa dilihat di sini ada review labelnya terdapat 13.035 kolom kosong. Kemudian duplicate values. Ini memeriksa keberadaan nilai duplikat pada tiap kolom. Jadi hasilnya tidak ada nilai duplikat yang ditemukan pada tiap kolom dalam dataset. Dengan kata lain, setiap baris dianggap sebagai entitas unik dalam dataset. Selanjutnya ada outliers values. Ini menggunakan import seaborn dan import matplotlib untuk melakukan visualisasi dengan box plot untuk setiap kolom numerik. Dapat dilihat dari visualisasi tersebut bahwa tidak ada outliers yang ditemukan dalam dataset ini karena nilai-nilai terdistribusi dalam rentang yang wajar dan tidak ada nilai yang secara signifikan berbeda dari yang lain. Yang ketiga, tahapan data preparation, di mana tahapan ini merupakan serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk menyusun, membersihkan, dan mengorganisir data mentah. Pertama, data cleaning, itu pertama pengecekan missing values. Jadi, pengecekan missing values ini
Seperti pada nilai kosong pada kolom kabin, nilai kosong pada kolom produk teks lebih dari 70%, maka kolom tersebut wajib untuk dihapus. Berikut adalah perintah untuk menghapus produk teks. Selanjutnya ada imputasi missing values. Jadi untuk kolom review label ini perlu kita lakukan imputasi karena merupakan fitur yang relevan dalam analisis ini dan jumlah missing values-nya kurang dari 70%. Imputasi dilakukan menggunakan nilai analisis statistik kolom review label. Di sini berdasarkan hasil analisis statistik kita dapat menggunakan nilai modus karena termasuk kolom kategorikal atau tidak bisa dicari mean, median, dan quartile-nya untuk imputasi nilai kosong tersebut. Berikut adalah perintah untuk imputasi review label. Ini ada penanganan dan penghapusan outliers. Cara penanganan outliers ini itu jika presentasinya kurang dari 5% maka dihapus. Yang kedua ada alternatif lain dapat dilakukan, misalnya imputasi menggunakan metode Turing dan capping serta analisis statistik dari kolom terkait. Dan terakhir, jika presentasi outliers cukup tinggi dari 5% tersebut tidak mewakili atau tidak relevan dengan studi kasus, maka kolom tersebut dapat dihapus dan jika relevan maka diabaikan saja. Jadi, kolom yang perlu dihapus itu ada MRP, price, dan product rating count. Selanjutnya ada konstruk data, ini melakukan rekayasa fitur atau fitur engineering. Fungsi loyal customers digunakan untuk membuat fitur baru bernama loyal customers berdasarkan nilai dari kolom producer di dalam data frame sampel. Jika producer bernilai true, maka loyal customers akan diisi dengan yes. Jika false, maka no. Dan jika tidak ada nilai yang sesuai, maka diisi dengan strip. Selanjutnya ada data reduction, yaitu mengurangi fitur-fitur yang kurang relevan. Jadi di sini saya mengurangi fitur produk ID dan producer. Selanjutnya data transformation yaitu mapping dengan berupa sampel yang sebelumnya sudah saya pangkas dataset saya menjadi variable sampel. Yang keempat ada tahapan modeling predict. Yang pertama ada preprocessing karena di data frame saya masih banyak nilai teks atau string, maka saya melakukan penghapusan kolom dan juga encoding data agar data yang dihasilkan berupa nilai numeric semua. Kolom yang dihapus yaitu ada brand name, review date, review title, review text, author, product title, dan product URL. Variabel untuk menyimpan sampel dataset saya yaitu sampel baru. Selanjutnya ada normalisasi data. Di sini saya menggunakan inisialisasi scalar, kemudian normalisasi data pelatihan, dan terakhir normalisasi data ujian. Kemudian ada build and train model. Jadi yang pertama ada GNB, Gaussian Naive Bayes. Selanjutnya ada model Carner Snakeboard. Terakhir ada decision tree. Kemudian ada begins and compare predict. Di sini ada variabel GNB. Ini berisi prediksi kelas dari setiap model untuk data uji. Tahapan selanjutnya adalah modeling associate. Jadi yang pertama ada preprocessing, adjustment. Di sini saya menghapus kolom loyal customer yes dan data frame sampel 2 untuk menghilangkan target atau variable dependent dari fitur-fitur yang akan digunakan dalam pembuatan model. Kemudian ada normalisasi data. Di sini saya menggunakan inisialisasi min max scalar dan normalisasi data dengan min max scalar. Setelah proses ini selesai, variabel x final norm akan berisi data yang sudah dinormalisasi. Kemudian ada validasi silang. Dalam grafik ini terdapat siku di titik number of cluster k di angka 4. Selanjutnya ada build model. Di sini saya ada model Cummins dan hierarchical clustering. Kemudian ada begins and compare clusters. Di sini saya memprediksi cluster dengan model Cummins dan hierarchical clustering. Selanjutnya ada begins and compare clusters. Dan terakhir itu adalah tahap evaluation, tahap di mana model atau solusi yang dikembangkan selama proses data mining dievaluasi untuk kelayakan dan kinerjanya dalam lingkungan produksi. Yang pertama ada evaluate results, yaitu menggunakan model clustering. Selanjutnya ada review proses, yaitu cross validation untuk menampilkan visualisasi untuk sifat score, Davis Golding score, dan Kainski-Haraba score. Selanjutnya ada tuning hyperparameter, bisa dilihat fitur rankingnya terdapat di review label verified professional. Jadi sifat score sebelum dituning itu ada 0,25555535 dan setelah di tuning hasilnya menjadi 0,24540002. Selanjutnya tuning hyperparameter Cummins. Oke, berikut adalah hasil dashboard Streamlit dataset saya dengan judul review kosmetik dan produk skincare top brand. Jadi ini table yang ditampilkan. Lalu penjelasannya adalah peninjauan menyeluruh terhadap kosmetik dan produk kecantikan dari merek-merek terkemuka yaitu seperti Olay, Nivea, NYX Professional Makeup, Maybelline New York, Lakme, L'Oreal Paris, dan lain-lain dengan memahami review preferensi dan rating pembeli dari merek-merek tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan yang berguna pada konsumen dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya ada distribusi data. Di sini saya mengambil distribusi rating produk. Jadi dapat dilihat dari visualisasi tersebut bahwa produk rating tertinggi berada di nilai 4.1 dan produk rating terendah berada di nilai 3.3. Yang ketiga ada analisis perbandingan. Di sini saya menggunakan perbandingan antara MRP dan price menggunakan regression plot. Yang keempat ada analisis hubungan. Yang keempat ada analisis hubungan. Di sini saya menggunakan matrix plot dari korelasi antar kolom. Ada analisis komposisi. Di sini saya menggunakan variabel brand name atau nama brandnya dengan merek rating tertinggi itu terdapat pada brand K-Beauty dengan jumlah 609. Lalu analisis jumlah produk per merek. Di sini paling tinggi ada NYX Cosmetic. Dan terakhir ada data clustering. Di sini saya mengambil data dari harga dan MRP. Di sini saya meretangkan dari angka 2 hingga 8.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.